selamat sore. Saya ucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, di sore hari ini kita akan belajar kembali ya tentang bahasan selanjutnya yang kemarin kita sudah pelajari tentang demokrasi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan sebagai perlawanan kekuasaan. Nah, judulnya serem sekali ya, teman-teman. Jadi, tetapi kita coba nanti bahas dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana tentunya. Ya, kalau bicara tentang pendidikan sebagai perlawanan kekuasaan, jadi pendidikan seringkali dilihat sebagai cara untuk mendidik individu secara akademis gitu ya. Namun sebenarnya dia bisa menjadi alat perlawanan yang ampuh terhadap sistem kekuasaan sebenarnya ya. Jadi kayak pisau bermata dua atau tiga. Nah, misalnya nih ya, pendidikan di era kolonial zaman dahulu itu sering digunakan untuk mendukung kepentingan penjajah ya. Tetapi kita lihat tokoh seperti Ki Hajar Dewantara gitu ya memanfaatkannya untuk melawan penjajahan. Nah, dan membangun kesadaran nasional. Nah, jadi dalam video ini kita akan melihat lebih jauh bagaimana sih pendidikan dapat menjadi sarana untuk menciptakan perubahan dan keadilan sosial. Baik, kita coba dulu. Nah, saya taruh dulu di sini. Kali ini peran pendidikan dalam kekuasaan. Nah, di balik kelas ataupun kurikulum gitu ya, pendidikan ini seringkali menjadi alat kekuasaan gitu ya untuk menanamkan ideologi tertentu nih gitu ya. Jadi misalnya nih kurikulum yang dirancang oleh penguasa gitu ya, seringkali menyisipkan narasi sejarah yang berpihak atau mempromosikan nilai-nilai yang mendukung stabilitas kekuasaannya gitu ya. Contoh nyatanya dah ya, misalnya kebijakan pendidikan di masa Orde Baru ya, waktu Orde Baru, di mana pendidikan waktu itu kan diarahkan untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi gitu ya, sesuai dengan kepentingan pemerintah saat itu. Jadi penting bagi kita untuk menyadari bahwa pendidikan itu sebenarnya nggak pernah netral gitu ya. Nah, kemudian pendidikan sebagai sarana perlawanan di sini. Nah, namun di sisi lain ya, pendidikan juga bisa menjadi alat untuk melawan kekuasaan eh, yang tidak adil ya, tentunya pengetahuan memungkinkan individu untuk berpikir kritis dan mempertanyakan status quo ya. Contohnya gerakan mahasiswa di tahun 98 yang menuntut reformasi di Indonesia ya, mulai dari kesadaran yang dipupuk di institusi pendidikan ya. Pendidikan berbasis komunitas seperti sekolah-sekolah alternatif untuk anak-anak yang apa seperti buruh migran gitu, vulnerable group gitu itu juga merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan atas pendidikan itu sendiri. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang dinamika kekuasaan dalam pendidikan ya, tentu ketimpangan akses pendidikan adalah salah satu bentuk nyata dari dinamika kekuasaan. Nah, di sekolah-sekolah elit gitu ya yang memiliki fasilitas lengkap ya seringkali hanya dapat diakses oleh segelintir masyarakat ya yang mampu secara ekonomi. Nah, contoh lainnya adalah sistem pendidikan di negara berkembang yang seringkali mengikuti standar negara maju. Seperti misalnya kurikulum berbasis Cambridge ya. Jadi kurikulum dari luar yang masuk ke negara kita ya yang dan itu tidak selalu relevan dengan kebutuhan lokal. Jadi hal ini seringkali menciptakan ketergantungan pada kekuasaan global yang memang memperlebar ya jurang ketidaksetaraan itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita bicara implikasi pendidikan dalam konteks sosial gitu ya. Jadi pendidikan memang memiliki potensi besar untuk transformasi sosial ya. Misalnya
program pendidikan berbasis hak asasi manusia yang diterapkan di beberapa daerah konflik gitu ya, itu sangat membantu sebenarnya mengurangi kekerasan dalam membangun kesadaran akan keadilan sosial. Namun tantangannya tentu tantangan besar ya, itu tetap ada. Nah, pemerintah dengan kebijakan represif gitu seringkali memang menghalangi upaya ini. Nah, disinilah kesadaran kolektif masyarakat menjadi penting untuk mendorong sebuah perubahan seperti itu. Kemudian kalau kita bicara rekomendasi gitu ya, rekomendasi dan tindakan, bagaimana sih kita membuat pendidikan menjadi lebih inklusif dan kritis gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kurikulum yang memang tidak mengajarkan materi akademik, tetapi juga membangun kesadaran tentang hak asasi manusia dan sejarah perjuangan sosial itu sendiri gitu ya. Contohnya misalnya memasukkan cerita perjuangan petani ya dalam literasi sejarah gitu ya, atau mengadakan proyek siswa yang berkaitan dengan isu lingkungan. Nah, selain itu melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan itu sendiri, seperti membentuk sekolah berbasis komunitas, misalnya dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melawan memang ketidakadilan itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi seperti itu memang pemaparan yang bisa disampaikan gitu ya tentang materi kita eh, bahwa pendidikan sebagai perlawanan kekuasaan. Nah, sebagai penutup, saya bisa simpulkan gitu ya. Jadi pendidikan ini adalah kalau bisa dikatakan itu pedang bermata dua gitu ya. Tetapi juga bisa menjadi dia bisa memperkuat kekuasaan gitu ya, mendukung kekuasaan, tetapi juga bisa menjadi alat perlawanan yang luar biasa. Jadi melalui pendidikan yang inklusif dan kritis, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jadi mari kita jadikan pendidikan bukan hanya alat akademik, tetapi juga sarana transformasi sosial dan perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak adil tentunya. Nah, itu saja penjelasan saya tentang perlawanan terhadap kekuasaan. Terima kasih banyak. Kita tunggu komen dan komentarnya, dan kita akan ke video selanjutnya. Terima kasih. Salam.